alumni yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Jadi selamat datang, saya sebagai Kaprodi mewakili grup pengantar teknik industri. Nanti ada Prof. Cucu, rekan kami, terus Prof. Bambang, saya sendiri Eko Lukidanu, dan nanti ada Pak Yusuf. Pak Yusuf itu adalah alumni pertama teknik industri UNS. Jadi beliau adalah kakak kelas Anda ya juga ya sebagai alumni. Tapi sekarang menjadi dosen, dan yang alumni TI yang menjadi dosen 2, yaitu Pak Yusuf dan Bu Retno atau Bu Yanti panggilannya. Dan beliau, Bu Yanti, baru saja selesai S3. Ya, jadi mungkin nanti kalau Anda mengambil mata kuliah berkaitan dengan manajemen proyek atau menyerempet mengenai kualitas, nanti akan ketemu dengan Bu Yanti. Oke, jadi itu perkenalan saya. Saya sebagai Kaprodi memang diwajibkan untuk membuka materi kuliah ini, dan di akhir kuliah juga saya akan menutup. Ya, jadi di awal dan akhir, ya begitulah tema dari pengantar teknik industri. Jadi Kaprodi biasanya membuka dan mengakhiri mata kuliah. Jadi saya pertemuan 1 dan 2 itu adalah saya nanti akan menghantarkan, lalu Pak Yusuf tuh 3 dan 4, pertemuan 3 dan 4. Dan setelah itu Pak Bambang, setelah Prof. Bambang, lalu Prof. Cucu, lalu ada Pak Yusuf lagi, dan terakhir saya. Jadi materi itu sudah kami susun berdasarkan RPS yang menyesuaikan dengan format dari LPPMP. Untuk menghemat, ini kan tata caranya mungkin Anda sudah tahu ya. Jadi absensi melalui OCW. Yang kedua, setelah pembelajaran, kita ada foto. Oh, ini saya juga foto sebelum dan sudah kuliah. Saya print screen. Untuk menghemat pulsa, ini kan juga kita harus berpikir efisien ya. Jadi selama pembelajaran bisa ditutup. Tapi setelah ada tanya jawab, mohon dibuka videonya sehingga ekspresi antara dosen dan mahasiswa itu bisa dijaga. Jadi tanya jawabnya lebih lancar begitu ya. Jadi saya akan mengambil beberapa sesi untuk tanya jawab sehingga kita tatap muka begitu. Ini kan silahkan tatap muka. Tapi kalau tidak tanya jawab, kita penjelasan silahkan ditutup videonya sehingga sangat menghemat dari pulsa Anda dan pulsa kami. Ini kebetulan kami juga menggunakan sebenarnya sih nggak menggunakan pulsa ya, sudah langganan begitu. Oke, untuk menyingkat waktu kita masuk ke materinya. Saya tutup dulu ya videonya. Oke, sebelumnya untuk RPS kemungkinan saya akan mengupload mungkin insya Allah minggu ini ya. Tugas dari salah satu dosen mengupload RPS. Mohon maaf belum kami susun karena masih menyelesaikan dengan format baru. Jadi kami belum bisa. Nah, sekarang saya masukkan materi saja. Insya Allah ini menyesuaikan dengan era digital 4.0 ya. Menyesuaikan itu. Jadi ada sedikit perubahan-perubahan yang dilakukan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini saya mulai. Kok saya bisa ini ya. Ini siapa yang jadi co-hostnya ya? Oh, saya jadi co-host ya. Oke. 7-0. Sebentar. Oke, saya jadi klaim host. Nah, sudah klaim host, bisa rekam dulu. Recording in progress. Oke, sekarang saya bisa share materi. Ya, sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Oke, makasih konfirmasinya. Ya, videonya bisa ini kan di apa?
ditutup view Anda sehingga menghemat pulsa begitu. Oke, kita mulai saja. Materi pertama adalah ini mengenai Science, Engineering, and Industrial Engineering. Jadi posisi ini menjelaskan bahwa teknik industri itu adalah bagian dari engineering dan berbeda dengan science. Nah, ada 3 topik di sini, ada 3 hal di sini yang perlu kita membedakan. Nah, ini saya jadi ada 3, science, engineering, and industrial engineering. Nah, ini peserta sudah cukup banyak. Saya acak saja gitu ya. Saudara sambil kenalan gitu ya. Ini yang lagi on ini siapa nih? Hanif. Assalamualaikum Hanif. Al-Farizi. Waalaikumsalam, Pak. Hanif, ini Anda lagi on, ini saya tanya nih. Ya, Apa bedanya sains sama engineering gitu kira-kira, Hanif? kalau menurut saya, dari pendapat saya sendiri, sains itu kayak ilmu pengetahuan yang kayak ke alam gitu. Jadi dia lebih fokus ke kayak biologi, Ya. Ya, kalau engineering itu karena teknik gitu ya, Pak. Jadi ke alat-alat kayak yang teknologi gitu lah, Pak. Mesin. Terima kasih, Pak. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Jadi sudah mengarah pada kebidangan. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau pertanian apakah termasuk engineering? Kalau pertanian sih menurut saya tergantung sih ya, Pak. Loh, kok tergantung? Di mana tergantung? Ya, kalau misalnya tergantung di pohon, maksudnya? Enggak, Pak. Kalau dalam pertanian tersebut menggunakan alat-alat teknologi, berarti dapat dikategorikan ke teknologi itu engineering, Pak. Tapi kalau mempelajari tentang bagaimana misalnya padi itu tumbuh, gitu-gitu, menurut saya itu masuk ke sainsnya. Tuh, jadi ini ya, antara sains sama engineering belum jelas ya? Pertanian. Kalau lulusan pertanian biasanya gelarnya apa? Sarjana pertanian ya? Sarjana pertanian, Pak. Ya. Kalau dulu insinyur dia, insinyur pertanian. Ya. Oke, memang kalau pertanian, ya nanti kita bahaslah pertanian. Yang kita bahas adalah science and engineering. Ya. Oke, itu tadi saudara Hanif. Oke, saya mau tanya lagi nih sekarang yang cewek nih. Hanif dari mana nih Hanif? Posisi di mana? Dari Jakarta, Pak. Oh, Yogyakarta. Oke, siap. COVID masih tinggi ya? Pak. Level 4 masih ya? Tinggi, Pak. Tetangga kanan kiri merah, Pak. Oh, berarti level 5 dong itu. Nggak tahu, Pak. Oke, makasih. Oke, ini saudara sebentar nih saya panggil yang cewek nih ya. Siapa nih cewek nih? Fatin Fahira. Ya, Fatin Fahira. Ya, Fatin? Ya. Oke, Fatin, tadi saudara teman Anda Hanif ya mengatakan ada science engineering, itu sudah dibedakan. Nah, cirinya apa? Ya, science dan engineering. Cirinya. Tadi kan bidangnya ya, biologi dan sebagainya. Ini sekarang cirinya. Fatin. Halo? Oh, ini malah hilang semua. Oke, kalau tidak Fatin, saudara siapa ini? Jasmine. Halo, Jasmine. Gimana, Jasmine? Cirinya apa ya? Kalau tadi kan bidangnya biologi, fisika, terus kalau di sini teknik mesin. Nah, cirinya apa? Kalau sains dan engineering bedanya? Kalau sains itu mempelajari tentang
kehidupan mungkin ya Pak yang ada di alam gitu Pak. Kehidupan di Kalau alam. engineering mungkin lebih ke industri-industrinya gitu Pak. Industri-industrinya. Oke. Dia mempelajari industri-industrinya. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman Anda mengatakan tadi bahwa kalau sains itu adalah mempelajari ilmu alam, sedangkan engineering membahas mengenai industri. Ya, itu masih pada bidang pekerjaan. Ya, kalau tadi bidang pendidikan, sekarang bidang pekerjaannya. Ya, saya ingin tahu lagi nih ya, kayaknya belum pas gitu. Nah, berikutnya saudara langsung ya, ini yang huruf-huruf tengah-tengah ini. Nah, Jihan, ya saudara Jihan, bisa bantu? Intinya apa sih? Ya, Jihan, silakan Jihan. Kalau menurut saya mungkin kalau sains itu lebih ke teorinya, tapi kalau engineering itu prakteknya. Ya, oke. Jadi dari 3 mahasiswa perbedaannya satu bidangnya, bidang sekolahnya, satu di MIPA, satu di teknik ya. Kedua di bidang pekerjaan, satu di alam, satu di industri. Terus yang ketiga tadi apa Mbak tadi terakhir? Kalau sains itu dipelajari gitu, tapi kalau contoh yang teknik itu pemraktekan. Oke, ada teori, penekanannya pada teori. Kalau di engineering penekanannya pada praktek gitu ya. Oke, semuanya tidak salah ya, semuanya tidak memang mengarah ke sana, tapi ciri khasnya masih belum apa ya istilahnya core-nya ya, istilahnya core. Nah, kalau Anda sering nonton YouTube, core of the core gitu ya. Intinya inti. Nah, itu belum tergambar ya. Karena bidang tuh seperti tadi pertanian tuh masih abu-abu. Pekerjaan juga gitu ya. Apakah semua di alam itu tidak ada industrinya? Ya, apa alam itu tidak ada keteknikannya? Itu juga masih debatable. Terus tadi bidang keilmuan dan terapan itu juga mungkin itu bisa, tetapi belum itu intinya. Nah, berikut ini kita masuk ke materinya, ya. Jawabannya apa sih Pak sebenarnya? Nah, baru kita masuk ke sini. Ya, ini mata kuliah di tahun pertama di semester 1 ya. Jadi kalau dilihat dari kodenya, ya kode di sini Anda harus mengenal ya kode TI. TI 19, jadi ini adalah kurikulum 19 tahun pertama semester 1 ya. Jadi tahun pertama semester 1 dan nomor urut 4 ya. Jadi mata kuliah ini adalah urutan nomor 4 di semester 1 ya. Nah, outline atau materi yang hari ini kita bahas adalah apa sih perbedaan sains rekayasa atau engineering dan ke teknik industrian. Itu harus jelas ya, harus Anda bisa membedakan. Jadi tujuan dari mata kuliah ini harus bisa membedakan ketiga-tiganya. Ini sekedar penyampaiannya adalah memahami, lalu bisa menjelaskan. Bukan hanya paham, tapi harus bisa menjelaskan perbedaan ketiganya. Nah, tadi disebutkan teman Anda betul. Jadi sains itu objeknya adalah alam. Ya, ini adalah sistem alam, natural system, baik yang terkait dengan zat hidup maupun zat mati. Jadi ini contoh alam. Ini saya ambil foto di belakang rumah. Jadi memang suasana pagi jam 6 pagi ya. Ini cukup sejuk ya kalau di daerah Sukoharjo. Saya tinggal di daerah Sukoharjo. Nah, jadi ini ada alam, ya banyak burung, banyak padi, ya tanaman dan sebagainya. Ya. Nah, ilmu alam merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.
Jadi sains itu adalah pengetahuan atau ilmu yang dibutuhkan sama dengan kebutuhan kita makan dan minum. Itu ada apa namanya jargon istilahnya. Sains atau ilmu ada sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Ya, sains adalah sesuatu ya dari sistem alam, baik yang terkait, nah ini tadi ya, zat mati maupun zat hidup. Jadi, semua objek dari sains, tadi kan objek ya, itu baik benda mati maupun benda hidup. Itu bisa. Tujuannya adalah mengungkapkan fenomena alam sehingga dapat meningkatkan pengetahuan manusia tentang fenomena tersebut ya. Dan dengan itu kita bisa mendapatkan manfaat atau mengetahui metode atau cara yang paling baik ya untuk memahami ya dari sebuah fenomena. Nah, contohnya ya, contohnya. Nah, tadi ada alam ya. Ada contohnya apa sih yang Anda ketahui tentang sains? Contoh nyatanya. Nah, nih, contohnya apa sih ya kira-kira? Fakur Rohman, kira-kira apa ya kalau contohnya? Fakur Rohman, kalau sains itu. Ya, contohnya apa? Mempelajari apa tuh? Ekologi, ekologi. Ekologi itu apa artinya? Saya belum tahu nih ekologi ini apa ini. Jadi makhluk hidup dan lingkungan. Oke, makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, pernah nggak Anda bayangkan ada yang paling sederhana aja lah. Pernah nggak mendengarkan rumus Newton? Rumus Newton gimana? Rumusnya apa? Wah, betul. Hukum yang kedua itu apa? Percepatan. Percepatan. Nah, kalau dulu dia melihat apa tuh dulu? Dia mendapatkan rumusnya itu apel jatuh. Ya, itu fenomena ya. Ya, oke, faktur. Terima kasih ya. Jadi apel jatuh ya itu dilihat oleh Newton sebagai sebuah fenomena. Ya, sebagai sebuah fenomena. Nah, pertanyaannya, fenomena ini apakah dia sains atau engineering? Fatur kira-kira. Jatuhnya apel itu apakah fenomena? Apakah dia sebagai bidang sains atau engineering? Engineering. Terus sains. Oke, faktur. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini kita mulai masuk ke kita berpikir ya, Fatur ya. Jadi kalau sains itu ketika rumusnya dibuat, sedangkan apelnya jatuh adalah engineering, gitu ya. Nah, nanti kita bahas apa itu apel, apa itu fenomena dan apa itu engineering ya. Kita masuk dulu ke engineering. Jadi ini perlu saya tegaskan lagi ya. Ya, ini sains. Oke. Nah, kalau sains itu langkah-langkahnya adalah dia ada sains, ada riset dan ada pengetahuan baru. Nah, tadi disebutkan ya bahwa Newton itu sedang duduk-duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba kejatuhan satu buah apel. Nah, jatuhnya apel itu adalah sebuah fenomena. Ya, sebuah fenomena. Ya, apel jatuh fenomena. Terus kok bisa apel itu jatuh ke tanah? Kenapa apel itu tidak jatuh ke atas? Nah, betul kan? Ya, kalau jatuh ke atas, apa akibatnya? Ya, masalahnya kalau jatuh ke atas, nggak ada yang bisa ngambil apel. Betul kan? Manusianya ada di bumi. Apelnya ada di langit. Paham?
Ya, jadi kalau pada jatuh ke atas itu ya orang ya misalnya Anda ya naik pohon tiba-tiba jatuh, tapi bukan jatuh ke bawah, tapi jatuhnya ke atas. Bisa nggak ditolong orang? Nggak bisa. Bisa. Itulah ya. Itulah sunatullah ya. Jadi hukum Allah. Jadi semua benda jatuh ke bumi sehingga ada yang memungut apel tersebut, ada yang menolong kalau ada yang jatuh. Itu ya itu hukum yang berapa itu ya? Pengembangan hukum Newton ya. Maksudnya begini, guyon saja. Jadi ada fenomena apel jatuh, itu ada sebuah fenomena ya. Lalu di riset kenapa kok apel itu jatuh ke bawah? Nah, ada dugaan-dugaan. Nah, dugaan-dugaan bahwa semua yang jatuh ya ada semua yang jatuh itu pasti ke bawah disebabkan oleh sesuatu yang menarik benda tersebut. Nah, itulah dikatakan gravitasi. Betul kan? Jadi dari sebuah riset ya, dari sebuah penelitian, maka disebut sebuah pengetahuan atau rumus baru. Maka itu disebut sebuah pengetahuan baru. Ini langkah-langkah dari saintifik. Nah, metodenya adalah menggunakan ya logika dan kreativitas. Jadi si Newton itu menggunakan metode logika. Kalau dia jatuh ke bawah, pasti ada sesuatu yang menarik ya, karena daya tarik ya, seperti magnet. Magnet dengan benda besi, maka besi itu akan menempel ke magnet karena ada daya tarik. Itu yang menjadi analog berlogika bahwa kalau ada benda ke bawah, berarti magnet besar itu bumi itu menarik ke bawah. Itu logika. Lalu menggunakan metode analisis sintesis. Analisis itu adalah mengurai sistem yang kompleks menjadi komponen-komponennya. Sintesa itu berarti merangkai komponen tersebut jadi sebuah formulasi tertentu. Jadi analisis sintesa itu adalah satu metodologi ilmiah yang biasa digunakan di semua bidang, baik engineering maupun sains. Jadi analisis dia mengurai, kalau ada fenomena apel jatuh, berarti ada, maka dibuat percobaan. Percobaannya apa? Nah, dilihat kalau kertas ya atau benda yang ringan jatuhnya lebih lambat. Tapi kalau bendanya berat jatuhnya lebih cepat. Berarti selain daya tarik ada komponen lain yaitu berat massa dari benda tersebut. Itu mempengaruhi ke kecepatan. Maka nanti dibagi menjadi banyak. Ada kecepatan, ada berat, ada percepatan gravitasi. Nah, itulah menjadi analisis namanya. Ya, mengurai menjadi elemen-elemen. Lalu komponen-komponen tersebut yang paling penting atau yang paling berhubungan itu dikaitkan satu dengan yang lainnya menjadi sebuah rumus. Sintesa berarti menarik sebuah rumus. Ya, F, ya saya lupa rumusnya ya. Jadi gaya sama dengan massa dikali percepatan, ya. A-nya diganti gravitasi. Nah, jadi adalah sintesa. Sintesa berarti menggabungkan ya massa dikalikan, pengali itu kan berarti penggabung, dikalikan dengan gravitasi. Sama dengan itu juga menggabung, berarti sintesa sama dengan gaya. Jadi sintesa adalah melakukan penggabungan komponen-komponen yang penting atau yang berhubungan menjadi satu kesatuan. Nah, inilah namanya metode analisa sintesa. Menjadi sebuah tadi rumus baru, formula baru. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Itulah tahapan-tahapan metodologi ilmiah. Nah, jadi penelitian ilmiah itu berangkat dari pertama adanya fenomena. Satu, ada fenomena. Kedua, mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan datanya gimana, Pak? Ya, dia mencoba melakukan riset kan? Riset ini melakukan percobaan. Ada benda yang berat, ada benda yang ringan, ada yang benda sedang. Kecepatannya ternyata beda-beda. Sedangkan yang sama adalah gravitasi. Gravitasi kan sama, tapi masanya bisa berbeda-beda. Nah, massa yang berat ternyata lebih cepat, massa yang ringan ternyata lebih lambat. Nah, itu dari hubungan itu, maka dibuat sebuah formulasi baru. Ada pertanyaan sampai sini? Yap. Ya.
Oh, bisa ya. Nanti Anda mengenal namanya metode pemodelan sistem. Ya, tetapi tidak sesederhana itu ya. Yang dilakukan Newton itu adalah rumus-rumus yang dasar, basic, sangat basic. Ya, sedangkan itu dikerjakan oleh orang-orang MIPA. Kalau Anda adalah engineering, ya, yang Anda hasilkan rumusnya itu tidak sesederhana itu. Anda akan membuat rumus cacing-cacing nantinya. Rumus integral-integral atau menggunakan sigma-sigma. Itu untuk membuat model, misalnya memodelkan formula mengenai logistik atau optimasi mendistribusikan barang. Dibuat model matematika. Jadi apakah zaman sekarang itu bisa membuat model? Bisa, tetapi tidak sesederhana yang dulu. Karena model-model yang dulu sampai sekarang tetap terpakai, apalagi ilmu-ilmu fisika, betul kan? Tidak bisa tergoyahkan, dan itu sudah menjadi hukum fisika. Kalau sudah jadi hukum, ya itu susah dibantah. Tapi kalau masih model, namanya model, itu masih bisa diperbaiki sesuai dengan kemampuan kita menjelaskan sebuah kejadian atau fenomena. Begitu, Mas? Ya, sama-sama. Ya, jadi bisa, tapi tidak sesederhana rumus-rumus yang klasik. Ya. Nah, berikutnya adalah rekayasa. Ya, tadi rekayasa. Nah, berbeda dengan sains, rekayasa itu berasal dari kata ingenium yang berarti bakat ilmiah atau penemuan dengan kecerdasan. Jadi yang digunakan sama kecerdasan atau logika, tetapi ada penemuan yang hasil rekayasa. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, menurut akreditasi Board of Engineering and Technology, engineering itu adalah profession in, ya. Jadi sebuah pekerjaan yang menggunakan pengetahuan matematika dan ilmu alam, natural science, ya, knowledge of mathematical and natural science, ya, yang yang mengarah, ya, yang menggunakan studi, ya, experience dan praktis, ya, untuk mengaplikasikan, ya, diaplikasikan. Jadi matematika dan natural itu diaplikasikan pada experience, ya, percobaan-percobaan atau studi-studi atau praktek-praktek, ya, di lapangan, ya, sehingga, ya, bisa mengembangkan, ya, cara-cara judgment, ya, memutuskan cara-cara yang terbaik, ya, yang bisa memberikan keuntungan sisi ekonomis, meningkatkan utilitas kerja, atau menggunakan pemanfaatan material dan sumber daya atau sumber daya alam, ya, untuk memanfaatkan keuntungan bagi kehidupan manusia. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memanfaatkan ilmu matematika dan ilmu alam, natural science, ya, dipraktekkan, ya, di dalam studi, experience dan praktis. Jadi rekayasa adalah tujuannya adalah memperbaiki dan meningkatkan kehidupan manusia, ya, dalam rangka mensejahterakan manusia. Itu tujuan utamanya. Ini tadi kalau Anda melihat sebuah video alam, nah sekarang adalah rekayasa atau engineering. Nah, ini saya ambil satu video dari lab. Kita punya lab, alhamdulillah, ya, di TI itu diberi hadiah lab oleh Toyota, 2 lab, yaitu lab satu adalah lab sistem produksi di lab sistem produksi, ya, sistem Toyota production, ya, adanya di lab sistem produksi. Dan yang kedua lab Karakuri, ya, Karakuri diberikan di lab ergonomi. Jadi Toyota memberikan 2 alat-alat lab, sistem Toyota Production System dan Karakuri. Nah, ini adalah peralatan yang ada di lab Karakuri. Kita perhatikan, ya.
Sebentar, kok nggak jalan nih? Gear Dari lurus lurus. atau linearnya ini disambung sama beltnya. Terus misalkan dijadikan satu begini, ini bisa terhubung semua. Akhirnya juga bisa dibalik gini, jadikan X Untuk memutar putaran. untuk mengubah arah putaran. Jadi kalau misalkan yang atas ini clockwise, yang bawah ini counter clockwise. Ya. Ini bevel gear atau gear kerucut. Terus kemudian yang ini work gear, ini sering digunakan untuk beban-beban berat karena ngejar torsi. Dia putarannya di sini kan pelan. Ya. Ya, jadi itu adalah salah satu peralatan yang ada di ergonomi ya, khususnya untuk praktikum karakuri. Terus yang kedua, rekayasa ya, itu juga mengandung matematika, ilmu pengetahuan alam, sama analisis sintesa. Jadi mirip ya penggunaannya. Jadi ada matematika, ilmu alam, analisis sintesa, tetapi prosesnya berbeda. Ya, kalau tadi adalah menggunakan tahapan metodologi ilmiah. Kalau di sini ada kata kunci desain. Dan yang kedua adalah penelitian terapan. Nah, tadi disebutkan satu terapan, satu rumus ya, betul ya. Jadi ada teori, ada terapan. Di sini prosesnya adalah menerapkan dan ada desain. Apa yang diterapkan? Apa itu desain? Nah, begini. Jadi ciri khas dari engineering atau keteknikan itu ada desain. Kata desain, rancangan. Kata rancangan berarti ada kata menggambar. Jadi di teknik semua di teknik, baik teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, ya teknik sipil, arsitek, ya teknik PWK, itu harus ada menggambar, teknik namanya. Jadi Anda harus bisa menggambar. Yang kedua, Anda harus bisa matematika dan ilmu alam. Seperti tadi, itu mempelajari gear, mempelajari gaya-gaya. Itu dipelajari juga di teknik industri. Ya. Dan yang ketiga, ya ini ada ilmu alam, ini juga kita juga mempelajari ilmu biologi, kimia, dan sebagainya. Ya, jadi kajian TI sangat luas. Ini salah satu contoh video yang saya ambil di Magetan. Kebetulan kita dapat pekerjaan dengan Dinas Magetan untuk membantu IKM di sana untuk lebih meningkat produktivitasnya. Ini salah satu video yang saya ambil. Oh sorry, ini kok nggak jalan. Oke. Ya, jadi ini adalah pengolahan air limbah. Ya, kita ada mata kuliah namanya lingkungan industri ya. Di sana akan mempelajari bagaimana limbah-limbah industri itu harus diolah, dibersihkan dan tataran standar berapa air baku mutu itu yang layak untuk dilepas ke sungai. Jadi standar-standar mengenai industri ya, standar produk, standar limbah itu akan diajari di beberapa mata kuliah ya. Jadi cirinya ada desain, ada peneliti terapan ya. Jadi menerapkan ilmu-ilmu biologi dan kimia itu diterapkan. Nah, jadi ciri dari utama bedanya sains dan engineering adalah kalau sains itu dia berangkat dari fenomena, tapi kalau dari engineering itu berangkat dari problem, ya. Jadi perbedaannya adalah berangkat dari problem dan fenomena. Itu perbedaan nyatanya. Lalu kedua, cara menyelesaikannya atau cara untuk proses berikutnya, kalau ilmu alam atau sains itu berangkat dari fenomena,
ya, lalu dilakukan sebuah proses analisis sintesis atau metodologi penelitian, metodologi ilmiah. Terus ujungnya, ya, jadi inputnya tadi fenomena, prosesnya adalah metodologi penelitian, riset tadi, pengumpulan data, terus pengujian, lalu membuat kesimpulan, lalu outputnya adalah rumus atau keterbaruan dari ilmu. Outputnya itu. Kalau di engineering, inputnya bukan fenomena, tetapi adalah problem. Ya, problem, inputnya problem, lalu prosesnya adalah rekayasa, ya, desain, ya, mulai dari pengumpulan data, ya, setelah pengumpulan data, lalu desain, ya, merancang, menggambar, ya, terus mengembangkan model, ya, membuat alternatif keputusan, memilih yang terbaik desainnya, lalu diterapkan desain tersebut, prototype, membuat prototype lalu diterapkan. Nah, itulah perbedaannya. Jadi, kalau di ilmu alam atau di sains itu dia pengumpulan data, ya, lalu uji distribusi, uji sampel, uji statistik, lalu dibuat sebuah keputusan, sebuah rumus atau sebuah kesimpulan. Tapi kalau di engineering, inputnya problem, ya, lalu dibuat sebuah rancangan penyelesaian masalah, ya, baik gambar cara menyelesaikannya, lalu diukur, dia dihitung, ya, dirancang kekuatan mesinnya, kekuatan bahannya dan sebagainya, lalu dibuat prototipenya, ya, lalu prototipe itu diuji lagi apakah sudah sesuai dengan hitungan, ya, lalu apakah menyelesaikan masalah. Kalau oke, maka dia dirilis produknya. Nah, itulah tahap perancangan. Nah, beda ya antara sains sama engineering. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ada bedanya sains dan engineering? Ya, silakan. Tolak ukur dari desain. Tolak ukur itu maksudnya apa? Berhasilan. Ya. Jadi maksudnya maksud Anda itu apa namanya? Sorry, kita tutup saja dulu. Ini caranya. Stop. Ya. Maksudnya adalah kriteria bahwa sebuah rancangan atau desain itu bagus gitu ya. Nah, ya, jadi betul. Jadi ketika jadi gini ya, engineering itu berangkat dari problem. Nah, contohnya adalah apel jatuh. Nah, apel jatuh itu problem atau fenomena, Mas Ihan? Fenomena. Ya, fenomena. Ya, kalau apel yang jatuh satu berarti itu fenomena. Karena tidak ada problem di sana. Ya, Anda tinggal memungut, tinggal makan saja ya. Tapi kalau apel yang jatuh itu banyak, lebih, hari ini yang jatuh 1.000 atau 2.000 apel satu kebun ya, mungkin ada 10 atau 100 pohon ya, yang jatuh 10.000 apel. Jadi problem nggak itu? Fenomena atau problem itu? Bisa jadi problem, Pak, karena di belakangnya itu pasti ada sesuatu lagi yang membuat dia bisa jatuh secara banyak. Ya, jadi problemnya. Fenomena ini kan kejadian yang biasa. Ya, jadi fenomena adalah suatu kejadian ya yang berangkat karena ada hukum-hukum alam ya. Jatuh ke bumi, ke bawah itu fenomena. Sedangkan problem apabila fenomena tersebut mengganggu kita, mengganggu manusia atau membuat kerugian manusia. Contohnya, kalau apelnya jatuh satu ya nggak apa-apa, kita ambil, kita makan. Tapi kalau 1.000 ya itu problem itu. Kenapa? Karena apel tersebut kalau sudah jatuh banyak ya kita susah menjualnya, ya kan? Dalam waktu seketika, waduh apelnya banyak ini, mau diapakan ini? Harganya jatuh, betul kan? Kita mau masarkan susah,
gitu. Nah, itu problem. Nah, karena ada problem sulit menjual apel, maka saya punya ide merancang bagaimana apel tersebut ya dikemas ya untuk diawetkan ya bisa bertahan dalam jangka waktu 1 bulan ya. Jadi di tangan konsumen apel tersebut dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan itu masih layak untuk dimakan. Itulah namanya problem. Paham ya? Kalau hanya sekedar 1-2 ya bukan problem. Tapi kalau banyak itu menimbulkan kerugian. Kerugiannya apa? Harusnya saya panen 100 pohon itu mendapatkan keuntungan misalnya 200 juta begitu ya. Tapi dengan panen yang bersamaan saya tidak bisa punya teknologi untuk mengolahnya, saya jual murah ya, maka saya rugi besar. Maka itu problem bagi petani. Maka seorang insinyur harus membantu petani bagaimana menyelesaikan problem tersebut, yaitu bagaimana membuat harga apel yang dipanen karena jatuh bukan busuk ya, panen itu bisa tahan lama dan bisa didistribusikan ke banyak tempat. Ya, bisa melalui apel dikalengkan atau apel dijadiin jus atau ambil sarinya macam-macam dikemas. Namanya sari apel, ada apel kaleng, ya kan? Atau apel di kemasan hampa gitu ya, atau dijadiin selai apel. Nah, itulah bentuk-bentuk proses bagaimana manusia meningkatkan atau mempertahankan nilai dari apel tersebut menjadi produk makanan yang layak makan, tetapi bisa dinikmati jangka panjang begitu. Itu namanya solusi. Jadi ada problem, ada solusi. Solusinya bagaimana? Menjadikan jus, menjadikan selai, menjadikan produk-produk kemasan, kalengan dan sebagainya. Maka dibutuhkan teknologi, ya kan, untuk mengolahnya. Ini namanya pekerjaan engineering. Ya, paham ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi dari apel saja kita sudah bisa membedakan 2. Mana bagian yang sains, mana bagian yang engineering. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf Bapak, Ya. tadi saya waktu Bapak menginformasikan jamnya diganti jam 1, saya kebetulan dari tadi off. Oh. Jadi baru buka HP terus join presensinya udah ditutup. Itu bagaimana Oh, nggih, Bapak? sorry, presensi sudah ditutup. Sudah jam 13.38. Sebentar, saya buka lagi ya. Santai. Iya, Bapak. Ya. Ya, Mohon maaf, terima kasih, Bapak. Ya, saya yang salah berarti. Ini saya lihat dulu. Presensinya. Oke. Saya buka dulu. Ya, yang lainnya ada pertanyaan? Ini sebentar, pengantar industri. Oh, kelasnya kelas B ya ini ya. Oke. Oh iya, mohon maaf. Saya perbaiki. Jamnya jangan jam 13. Jam 15. Oke. Saya simpan. Ya, silakan. Bisa ya? Sudah dicoba? Iya, terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ya, jadi jelas ya antara engineering sama science. Kalau science itu berangkat dari fenomena, lalu prosesnya itu adalah metodologi ilmiah, mengumpulkan data, menguji rumus, menghasilkan rumus. Tapi kalau engineering berangkatnya itu dari problem, ya, dari problem, lalu dicari data, pengumpulan data, lalu dibuat rancangan, menggambar, ya, lalu dibuat prototipe, diuji prototipenya,
Ya, mungkin prototipe bukan hanya satu, mungkin beberapa rancangan 1, rancangan 2, rancangan 3. Lalu dipilih prototipe mana yang paling baik. Nah, tadi ada teman Anda, Pak, apa dasar pemilihannya? Ya, mungkin pemilihannya adalah mana prototipe yang efisien, mana prototipe yang sederhana, mana prototipe yang cepat kerjanya, unjuk kerjanya cepat. Itu adalah kriteria-kriteria untuk memilih the best solution ya dari rancangan-rancangan Anda. Ya, baru Anda memilih the best solution tersebut. Kalau sudah, Anda bisa menerapkan atau menggunakan untuk menyelesaikan masalah. Itulah namanya siklus engineering. Nah, siklus engineering. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Beda ya antara science sama engineering di sini. Baik inputnya beda, prosesnya beda, outputnya juga beda. Kalau di science outputnya adalah rumus atau ilmu, ya, definisi-definisi, ya, atau gambar bisa. Tapi kalau engineering itu outputnya adalah prototype, ya, prototype itu bisa atau rancangan, ya, rancangan gambar rancangan produk bisa, rancangan mesin, macam-macam rancangan. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada materi berikutnya, saya ini ya, saya tambahkan di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa engineering itu sebenarnya sudah sejak manusia itu ada di muka bumi, ya. Ya, engineering itu sudah ada sejak zaman dahulu, ya, sebelum masa peradaban dulu. Ya, jadi contohnya adalah di Mesir. Di Mesir itu pertama kali yang berkembang adalah ilmu irigasi, ya, ilmu irigasi. Kenapa irigasi berkembang? Ya, karena memang manusia membutuhkan tanah. Jadi ada era manusia itu berburu, ya, atau memancing, dia tidak melakukan dia tinggal memetik apa yang ada di alam. Tapi karena manusia itu berpikir dia harus hidup dengan terus-menerus sustainable, maka dia mulai menanam. Ya, menanam padi, menanam gandum, menanam bahan pangan, ya, singkong dan sebagainya. Nah, maka dia membutuhkan irigasi. Irigasi adalah saluran, ya, air yang dibuat manusia. Nah, irigasi itu adalah engineering. Kenapa? Karena dia alat bantu mengairi dari sungai ke lahan pertanian supaya bisa mengolah pertanian itu selama musim tanam atau sepanjang tahun kalau air sungainya sepanjang tahun. Jadi dengan ada irigasi, maka permasalahan pertanian khususnya untuk air bisa dipecahkan. Dan itu sudah ada 3.200 sebelum Masehi di Mesir. Jadi penemuan irigasi sudah sangat kuno, ya. Terus di samping irigasi ada yang kedua adalah teknik sipil juga, adalah bangunan piramid, ya. Itu 3.000 sebelum Masehi. Jadi setelah pertanian, alat-alat pertanian, terus berikutnya adalah piramid. Piramid ini adalah untuk keagamaan, acara keagamaan ataupun acara ritual, ya, untuk kematian dan sebagainya. Ya, itu dibangun sebuah konstruksi maha besar, ya, megah gitu ya. Bangunan besar, ya, piramid. Di selain Mesir itu ada yang namanya Mesopotamia, ya.
ada bangsa Sumeria membangun candi, saluran irigasi, Assyria membangun senapan, ya, dan membangun alat-alat untuk kavaleri, ya, untuk pertahanan, ya. Lalu di Yunani 500 atau 400 sebelum Masehi itu banyak membangun candi juga, mesin perang, ya, kavaleri, ya, atau jam air dan sebagainya. Ini adalah engineering, ya, tonggak-tonggak engineering di awal-awal sebelum Masehi. Di Cina juga, ya, di Cina, di India itu juga berkembang engineering, ya. Di Indonesia juga sama, berkembang engineering. Contohnya adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang dibangun di awal abad di pertengahan abad, ya, kalau nggak 7 sampai 10 itu sudah zaman-zaman keemasannya Hindu dan Buddha di Pulau Jawa, ya. Jadi ada 2 candi yang cukup besar di Indonesia, Prambanan dan Borobudur, dan sebar banyak candi-candi di Pulau Jawa khususnya, ada dan juga Sumatera. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga sudah mengenal engineering. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi ya, ada 5 disiplin besar, ya, untuk engineering. Ya, ini ada teknik sipil. Teknik sipil itu basicnya adalah matematika dan fisika, karena dia menghitung momen, ya, gaya, itu jembatan dan sebagainya itu dari sipil. Kalau teknik mesin, matematika, fisika, dan mekanika, ya, jadi menghasilkan mesin uap. Jadi ada mekanika, ada fisika, dan matematika. Teknik elektro sama, matematika, fisika ditambah elektronik, ya, ya, itu namanya telegram, televisi, dan sebagainya. Teknik kimia, matematika, fisika, dan kimia menghasilkan material sintetik, bahan-bahan kimia, ya, dan sebagainya. Kalau teknik industri, matematika, fisika, dan pengetahuan sosial. Nah, sosial, ya, itu namanya manajemen, scientific management, ya. Hasilnya adalah scientific management. Ini inti dari perbedaan output dari masing-masing jurusan. Kalau sipil menghasilkan bangunan-bangunan besar seperti gedung, jembatan, jalan, dan sebagainya. Kalau teknik mesin menghasilkan berbagai macam jenis mesin, mesin uap, ya, mesin kapal, ya, mesin mobil, turbin, pesawat, dan sebagainya. Elektro menghasilkan peralatan elektronika, ya, telegram, televisi, radio, dan sebagainya. Kimia menghasilkan bahan-bahan kimia sintetis, ya. Sedangkan industri menghasilkan formula-formula, rumus-rumus, metode-metode kerja yang efisien dan produktif. Itu namanya manajemen scientific, ya, scientific management, ya. Perbedaan, ya, kita menghasilkan cara-cara kerja yang efisien, namanya scientific management. Ada pertanyaan saya sampai sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Nama saya Mikael. Ya, silakan, Kang. Kalau misalnya gini, Pak, ya, kan kebanyakan tuh yang engineering tuh kita sering dengarnya dari alat gitu kan, Pak. Ya. Kalau suatu waktu saya menemukan rumus untuk memecahkan problem, itu termasuk ke scientific atau engineering, Pak? Terima kasih. Menemukan apa tadi pertanyaannya? Kalau saya menemukan rumus atau cara melakukan sesuatu agar lebih efisien atau memecahkan masalah, itu termasuknya scientific apa engineering, Pak? Ya, kalau menyelesaikan masalah, ya, kalau menyelesaikan masalah namanya scientific management atau model matematika untuk ke teknik industrian. Jadi model matematika namanya, atau scientific management. Bisa bidangnya scientific management. Ya, begitu, Mas. Jadi bukan masuk ke dalam science, bukan. Kalau science itu ilmu, ya, formulanya itu tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dia hanya digunakan untuk sebuah hukum-hukum. Tapi kalau di kita scientific management itu rumus-rumusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Begitu. Perbedaannya itu, Mas. Ada lagi? Kira? Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan.
kan di teknik industri ini biasa dibilang itu kalau pelajaran di teknik industri itu apa sistem yang terintegrasi ya Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi kalau masalah yang ada di dalam industri ini di latar belakangi banyak faktor berarti gitu kan Ya, Pak? minimal 3 faktor, betul. Nah, jadi kalau saya sebagai anak TI ini Ya. menyelesaikan masalah dalam suatu industri. Ya. Halo, saya yang terputus atau mahasiswa yang terputus ini? Sepertinya dari Farisnya, Pak. Oh, Farisnya. Ya, Faris, saya tidak bisa memahami ya, karena pertanyaannya terputus. Atau ada teman Anda yang bisa menjelaskan? Sama mungkin ya. Ya, ada lagi yang lainnya mungkin karena daripada ini, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke, tadi ada kata menarik ya. Kita masuk aja ke materinya. Tadi ada kata menarik yaitu integrasi sistem. Integrasi sistem. Nah, ini saya sistem integrasi sebagai objek kajian dari teknik industri ya. Jadi ya, tadi dikatakan teman Anda, apa sih sistem integrasi sebagai objek kajian teknik industri? Nah, ini kita harus dudukkan dulu nih permasalahannya. Ya, sistem itu terdiri dari komponen-komponen satu dengan komponen yang lain saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah sistem. Ini ya, ada manusia, ada mesin, dan ada material. Jadi 3 ini. Ya, ada mesin, ada material, ada mesin, material, ada manusia. Nah, ini ada panah yang bolak-balik di sini. Maksudnya adalah apa? Jadi manusia itu akan berhubungan dengan manusia yang lainnya. Ya, manusia akan berhubungan dengan manusia yang lainnya. Jadi kalau satu manusia itu namanya psikologi, kalau hubungan manusia dengan manusia namanya sosiologi. Jadi di pabrik itu banyak karyawan-karyawan. Jadi bagaimana menjaga hubungan karyawan satu dengan karyawan yang lain itu adalah salah satu kajian dari teknik industri. Ya, menjaga hubungan atau budaya kerja dan sebagainya itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Terus manusia dengan mesin. Ya, contohnya mesinnya itu panas. Ya, maka dia akan mempengaruhi kinerja mesin. Cepat lelah, cepat berkeringat, membuka baju karena panasan mesinnya. Atau manusia dengan material. Ya, ternyata materialnya itu mengandung bahan-bahan radiasi dan sebagainya. Maka ini dikaji ya antara manusia dengan material. Oh, ini kalau ada bahan-bahan yang berbahaya, maka kita harus menggunakan perlindungan alat untuk bekerja di sini. Ya, atau hubungan antara mesin sama material. Nah, di teknik mesin umumnya hanya menggunakan 2 ini, mesin dan material. Bagaimana menggunakan bahan bakar atau bahan baku yang sangat kecil tapi menghasilkan kinerja yang sangat besar. Bagaimana membuat mesin yang hemat energi. Nah, artinya antara material dengan mesin. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya. Jadi kalau teknik mesin itu bagaimana merancang mesin yang hemat energi, berarti manusia dan mesin. Ya, mesin dan material. Kalau di TI bagaimana merancang mesin yang hemat energi tetapi juga menyebabkan manusia itu nyaman bekerja dengan mesin tersebut. Nah, jadi ada 2 indikator sudah.
bagaimana hemat energi, dan bagaimana nyaman digunakan. Nah, ini adalah teknik industri karena menggunakan manusia sebagai komponen integrasi sistem. Nah, integrasi itu maksudnya apa? Ini dikaitkan satu dengan yang lain. Ini integrasi, menggabungkan. Sedangkan ini boundary-nya. Ini inputnya dan feedback-nya. Nah, inilah yang dikatakan sistem integrasi sebagai objek kajian dari teknik industri. Jadi, kalau Anda membuat mobil, Anda harus membuat mobil yang hemat energi karena material dan juga aman bagi manusia. Berarti ini mengaji 3 komponen sistem integrasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Jadi itu ada contoh integrasi sistem. Nah, saya contohkan ini. Ini saya ambil 2 gambar, 2 video, ya. Satu itu di video ya padahal ya. Nah, perhatikan ini. Ya, ini adalah industri penyamakan kulit. Ya, jadi kulit sapi ini, ya, dari berbagai macam daerah masuk Magetan. Lalu pertama kali tahap adalah dicuci di sini. Ini tempat pencucian. Kalau Anda punya mesin cuci, ya, mesin cuci itu ini ya dimasukkan kulitnya, ini lembaran-lembaran kulit dimasukkan sini, lalu ditambahkan batu apung, ya, kapur, macam-macam di sini, ya, supaya dikocok di sini, ya, jadinya bersih. Ini adalah alat untuk membersihkan kulit-kulit dari berbagai macam hewan di sini. Ada sapi, ada kambing, biasanya masukin, ada kerbau masuk ke sini. Ini adalah contoh adalah ya. Jadi setelah dibersihkan nanti ada tahap-tahap berikutnya untuk dijadikan kulit ya. Saya tidak rekam semua karena memang saat itu tidak bekerja full. Baru hanya tahap pembersihan. Jadi untuk setelah itu dijemur, setelah itu baru tahap proses untuk menjadikan kulit untuk siap menjadi bahan-bahan baku. Nah, berikutnya saya mendatangi industri kecil di Magetan. Ini ada industri sepatu. Nah, ini ada sepatu. Contohnya sepatu. Ya, di sini ada industri sepatu. Nah itu tak pinjemnya gak oleh. Tak tuku 500.000 buat ya, di sini ada 2 stasiun, ya. Satu stasiun untuk memotong dari kulit dengan mal, lalu dipotong dengan sesuai dengan ukurannya. Di mal istilahnya ya, dipotong. Lalu di sini stasiun yang berikutnya adalah dijahit, ya, untuk menjadikan bahan sepatu. Jadi 2 stasiun ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, ada manusianya. Kedua, ada bahannya tadi, bahan kulit. Yang ketiga adalah mesinnya. Jadi ini adalah integrasi sistem yang paling sederhana di satu stasiun penjahitan kulit, bahan sepatu atas, ya, upper istilahnya, ya, bahan kulit. Nah, kajian teknik industri itu mengkaji ketiganya. Kalau perhatikan di sini, apa yang menjadi problem di sini? Kira-kira kajiannya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang bisa jawab? Naya, kira-kira problemnya apa di sini? Kanaya. Ya, Pak. Ya, di sini kan ada yang menjahit sepatu. Problemnya apa di sini? Mungkin tenaganya yang kurang memadai. Apa? Yang memadainya gimana? Ya kan, maksudnya tenaga manusia kadang nggak selalu fit gitu ya, Pak. Tidak fit. Oke. Ya. Terus Jadi, mungkin itu juga alatnya yang belum
terlalu canggih untuk banyak barang yang diproduksi. Ya, di mesinnya ini ya, kecepatannya rendah mungkin gitu ya. Ya, Oke, ya, terima kasih ya. Jadi dua ini kita lihat menggunakan alat yang sederhana, tetapi dia tetap bisa menghasilkan produk yang layak jual. Itu intinya ya. Tetapi kalau di teknik industri kajiannya pertama gini, perhatikan cara duduknya dia. Cara duduknya dia bersila di sini, berarti apa? Menyebabkan kakinya mudah semutan ya, istilahnya kram. Kenapa? Karena kan peredaran darahnya terhambat di sini. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ya, ini kaki ya dilempit ya dan dia jongkok. Ya, atau duduk di bawah. Bisa semutan ini kaki ini. Atau di sini, ya, tidak ada sandaran punggung. Jadi kalau Anda duduk ya di meja itu kan ada sandaran punggung supaya kalau lelah Anda bisa menyandar di sandaran tempat ini. Kalau ini tidak ada. Ini menyebabkan orang bekerja tidak optimal karena apa? Lelah, mudah lelah. Apalagi yang bawah. Ya. Ya. Jadi ini posisi kaki, posisi punggung itu dipelajari namanya ergonomi, ilmu ergonomi. Ya, supaya diperbaiki ini. Kenapa? Kalau ini terjadi, dia bekerja 8 jam tapi yang produktif mungkin 4 jam, 5 jam. Yang selebihnya adalah pegel, capek, istirahat. Tapi kalau menggunakan tempat yang nyaman, ya, tidak mudah lelah, mungkin dia bekerja 8 jam plus istirahat misalnya. Ya, begitu ya. Ini adalah salah satu kajian yang bisa memperbaiki tempat stasiun kerja. Jadi bukan memperbaiki mesinnya, tapi tempat kerjanya. Mungkin ini membungkuk nih kan, membungkuk terus-menerus ini. Ya kalau sehari, kalau berhari-hari, bertahun-tahun, lama-lama dia bungkuk ini. Jadi meja ini mungkin terlalu pendek atau antara mata ini terlalu jauh sehingga dia harus membungkuk untuk melihat matanya dan sebagainya. Ini juga posisi tangan. Nah ini juga dipelajari di ergonomi. Cepat lelah ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi ini adalah contoh nyata sistem integrasi yang paling sederhana. Manusia, mesin, dan bahan. Pasti ini membutuhkan ini. Nah, kita menciptakan sistem supaya dia bekerja optimum. Seperti tadi, ya. Nah, ini inputnya, bahan baku misalnya, ya. Atau waktu, bahan baku, perintah kerja. Sedangkan outputnya adalah produk. Berapa produk dia sehari. Kalau cara kerjanya itu tidak bagus, atau tempat duduknya tidak nyaman, maka dia bekerja hanya 6 jam, maka outputnya mungkin hanya mencapai 70 pieces satu hari. Tapi kalau dia nyaman dan sebagainya mungkin bisa 100 pieces per hari. Jadi dinaikkan hanya dengan cara tadi, bagaimana hubungan manusia dengan mesin supaya diperbaiki, yaitu menggunakan tempat duduk yang lebih nyaman sehingga manusia itu tidak mudah lelah ketika mengoperasikan mesin. Itu salah satu contoh saja bagaimana kita merancang tempat duduk kerja. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Atau merancang tempat meja kerja supaya tidak membungkuk. Ada pertanyaan sampai sini? Maulida, ada pertanyaan? Miko? Belum ada, Pak. Ya. Sudah Oke, jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ya. Oke. Kalau begitu, apa perbedaannya antara engineering sama ilmu TI? Nah, saya balikkan lagi. Apa bedanya engineering ya, seperti teknik mesin dengan TI, teknik industri? Grace, Barus. Apa Grace? Kalau mesin itu dia hanya berhubungan dengan mesin dan juga material. Kalau misalnya kita teknik industri, kita juga lihat tentang mesin iya, material iya, dan manusianya sendiri pun juga iya. Begitu, jadi, Pak. Lebih luas ya kajiannya. Ya. Oke, thank you ya. Jadi itulah inti dari materi kuliah ini. Jadi Anda sudah bisa membedakan antara science, antara engineering, antara teknik industri. Ya, jadi teknik industri tetap menggunakan problem, ya kan gitu ya. Bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan efisiensi. Itu problemnya biasanya.
Ya, jadi kata-kata kuncinya itu. Nah, jadi saya masuk ke slide kembali. Sorry. Nah, ini ya. Objek kajiannya adalah, kalau sains adalah ilmu alam, ya sistem alam. Kalau rekayasa sama, sistem buatan. Ya, sistem buatan seperti tadi ada mesin ya. Sistem buatan itu mesin tadi, mesin yang mengolah atau mesin yang mengolah kedelai misalnya ya. Atau membuat mesin pengolah kedelai, membuat mesin mencacah kertas dan sebagainya, itu mesin buatan rekayasa. Tapi kalau integrasi TI, integrasi sistemnya begitu. Ya, itu objek kajiannya. Yang kedua, apa yang dihasilkan? Kalau sains, teori atau pengetahuan, kalau rekayasa ada produk dan jasa, kalau ini adalah nilai tambah. Nah, jadi nilai tambah yang dihasilkan. Contoh nilai tambah ya tadi, kita menciptakan kursi ya. Jadi bukan kursinya yang dijadiin objek hasil, tapi adalah dengan kursi kerja kita itu bisa meningkatkan, kan itu nilai tambah ya, perusahaan meningkatkan dari 80 per hari menjadi 120 per produk per hari. Jadi ada nilai tambah dari objek yang sudah kita buat, yaitu meja. Jadi dalam rangka membantu IKM memperbaiki sistem kerja, kita merancang prototipe namanya meja kerja yang efisien dan memperhatikan antropometri manusia sehingga tidak mudah lelah. Itu adalah nilai tambah. Ukuran kinerjanya. Kalau sains ada kebenaran, ya, jadi antara benar dan salah itu menjadi pertanyaan. Benar nggak ini? Benar nggak itu? Jangan-jangan salah. Nah, itu adalah sains cirinya. Kalau engineering itu manfaat. Pasti ini manfaat. Kalau di sini adalah efisiensi. Terus nilai ukuran utama adalah mutlak, ya. Kalau tidak 100% benar, maka ilmu tersebut harus dibuang karena menimbulkan kegosipan yang terus-menerus. Tapi kalau rekayasa ini relatif, ya, relatif. Sedangkan yang teknik industri adalah kontekstual, tergantung kontekstual. Nah, nilai kontekstual. Saya ingin tanya, apa sih bedanya relatif dan kontekstual? Nah, contoh ya, 2 ditambah 2 itu jadi berapa? Nah, 4. Yakin 4? 2 ditambah 2 jadi 4. Coba Anda 2 ekor kambing ditambah 2 ekor kambing menjadi berapa kakinya, Mas? 8. Kok bisa 2 tambah 2 jadi 8? Karena sifatnya relatif, Pak. Karena bersifat relatif. Relatif. Konteksnya ya. Ya, iya, Pak. Konteksnya bukan relatif, konteksnya. Relatif tuh gini, Mas. Contoh. Ya, relatif tuh begini. Ya. Ini mana sih tadi? Ini kita main tebak-tebakan ria saja ya. Relatif tuh gini. Mobil A, misalnya saya harus nyebut merek ya. Merek A lah. Merek A kecepatannya 50 km per jam. Cepat nggak itu? Tergantung, Pak. Nah, relatif kan. Kalau dibandingkan dengan jalan kaki, dia lebih cepat, betul kan? Ya, benar. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan mobil yang lain ya, mobil sport misalnya. Mobil sport tuh kecepatannya 100 km per jam. Lebih lambat atau lebih cepat ya? Lebih lambat. Lebih lambat. Kan begitu ya. Jadi dia lebih lambat atau lebih cepat tergantung dari lawannya, betul kan? Ya. Nah, itu relatif namanya. Kalau konteks itu beda lagi. Tadi 2 ditambah 2 kan gitu ya? Ya, Pak. Apakah sama dengan 4? Tergantung apa yang ditanyakan, kan gitu. Konteksnya apa dulu kan gitu. Ya. Iya, Pak. Kalau konteksnya itu bulu kambing berapa jumlahnya? Infinity. Hah? Infinity. Kok 2 tambah 2 infinity? Bulu kambing kan, Pak? Iya, jumlahnya ya, nggak tahu ya. Ya, infinity, Pak. Terhingga.
Nah, itulah kontekstual ya, paham ya? Tergantung konteksnya. Artinya apa? Tergantung tujuannya. Paham ya? Paham. Tujuannya apa sekarang? Saya mau naikkan produktivitas, kan begitu. Konteksnya produktivitas. Kalau saya ganti mesin ini, naik nggak? Ya sudah selesai. Kalau dia naik, sudah tercapai konteksnya, begitu. Tergantung konteksnya. Kalau dia tujuannya apa? Nah, tergantung tujuan sekarang. Konteks itu tujuan nantinya, ya. Ya, kalau relatif tuh biasanya tergantung lawannya, ya. Oh, mobil saya lebih cepat, mobil dibandingkan dengan yang sudah ada di pasaran. Itu mungkin teknik mesin, teknik elektro. Saya bisa menghasilkan hemat energi dibandingkan dengan mesin-mesin yang sudah di pasaran. Biasanya membandingkan dengan produk-produk yang ada di pasaran. Tapi kalau kita tidak, problem apa yang diselesaikan, yang ingin diselesaikan, tercapai atau tidak? Itulah kontekstual. Paham? Bisa di sini? Ya, perbedaannya jelas ya. Ya, itu ya. Jadi ilmunya sudah mulai bertambah ya. Kalau mutlak apa? Ya tadi 2 tambah 2 ya. Kalau matematika ya, kalau Anda matematika 2 tambah 2 pasti 4 enggak? Iya, Pak, pasti. Ya, kenapa kok matematika pasti 4? Karena bersifat mutlak. Ya, kenapa kok bisa mutlak? Karena sudah Ilmu pasti, Pak. Ilmu pasti ya. Contohnya gini, 2 ton ditambah 2 kilo. Jadi berapa? Ilmu 2 pasti. ton 2 kilo. 2 ton ditambah 2 kilo. 2002 kilo. Nah, kok bisa ya? Bukan 4 ya? Karena beda pengukurannya, Pak. Nah, beda satuannya, beda ukurannya. Paham ya? Betul kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi maksudnya tergantung konteksnya ya. Jadi 1 2 ton, beratnya 2 ton. Satunya 2 kilo. Kalau ditambah ya 2 ton 2 kilo kan begitu ya. Nah, itu artinya kenapa? Karena kalau di matematika itu tidak ada satuan, Mas. Betul nggak? Ada nggak satuan di matematika? Nggak ada, Pak. Nggak ada satuan. Matematika tuh nggak mengenal satuan. Ya, hanya matematika kan. Kalau dia mengenal satuan namanya fisika. Betul kan? Betul. Nah, fisika. Beda ya. Jadi fisika, matematika tuh beda. Kalau matematika tanpa ada satuan, apapun jadi mutlak. Tapi kalau sudah fisika, udah relatif itu. Nah, makanya tadi fisika sebenarnya adalah matematika terapan di ilmu alam. Jadi dia masih bidangnya adalah bidang sains sebenarnya. Tapi penerapannya di bidang alam. Tapi kalau penerapannya di problem, namanya teknik mesin. Ya, problem tadi, menghasilkan mesin supaya lebih cepat. Nah, jadi dia menggunakan apa? Ilmu fisika, ya, ilmu matematika dan ilmu tadi ya mesin, permesinan. Namanya teknik mesin. Ya, itulah jadi Anda pegang ya ini formula ini ya namanya tabel ini menurut saya yang cukup menarik yang bisa kita konsepkan ke dalam 3 keilmuan yang berbeda. Terus yang terakhir diawali dengan apa? Nah, kalau sains diawali keingintahuan. Ya, saya ingin tahu nih. Karena ilmuwan bukan problem. Betul kan? Bukan problem. Tapi kalau di rekayasa atau industri sama, problem atau persoalan atau kebutuhan. Saya butuh ini nih. Saya butuh mesin yang ini, berarti problem. Nah, atau saya tinggal di desa tertentu. Ya sinyalnya rendah, sinyalnya naik turun. Problem kan problem. Saya membutuhkan alat apa? Nah, itu problem. Jadi kalau ada kata kebutuhan sesuatu, ada problem, itu namanya berangkat rekayasa. Profesinya beda. Kalau ini scientist atau ilmuwan, kalau kita adalah insinyur, kalau di teknik sama juga insinyur, kalau kita lebih jelas teknik industri, insinyur teknik industri. Ya, jadi itu adalah sekilas mengenai teknik industri, sains dan engineering. Perbedaannya sangat jelas. Kalau apel itu adalah fenomena, kalau apel yang banyak adalah problem, ya. Problem tersebut diselesaikan dengan apa? Dengan ilmu teknik industri atau teknik mesin. Kita lihat sekarang dari konteksnya
atau kita lihat dari relativitasnya yang diukur dan sebagainya. Dan yang kedua dari sistemnya. Kalau di teknik mesin atau teknik kimia itu umumnya membahas mengenai manusia dan membahas mengenai mesin dan material. Sama di teknik mesin, di teknik kimia, di teknik arsitek ya. Di sipil itu juga biasanya mesin dan material. Tapi untuk di TI dan arsitektur enggak, itu mempelajari manusia juga dia. Ya, arsitektur TI itu ada manusianya, ada mesinnya, ada alatnya, bahannya. Begitu. Itu komponen-komponen sistem integrasi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya pikir sudah cukup materinya ya. Jadi nanti slide-nya akan saya bagikan di kelas C ya, karena ini kan pertemuan terakhir, saya kasihkan ke kelas berikutnya ya. Nanti tolong minta di kelas berikutnya sehingga materinya Oke, nanti saya kasihkan di WA group gitu ya, di PDF kan ya, di WA group ya. Besok kan kelas yang C, A, B, C ya, begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Recording stopped. Kalau tidak ada, mohon videonya diaktifkan lagi. Ya, saya mau nanya ini, Mufti, apa sudah lebih ngerti mengenai topik tadi? Science, Engineering, dan TI, sudah ngerti? Pak. Lebih jelas ya pertanyaan